Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita ketemu lagi bersama saya di channel Zamzamiyatul Barokah. Kali ini kita akan membahas tentang bibliografi sejarah. Bibliografi, teman-teman, secara etimologi atau secara bahasa bisa diartikan dengan bilio atau biblien atau bilien yang artinya buku atau kitab. Oleh karena itu, teman-teman, kitabnya saudara kita Nasrani, mereka menyebutnya dengan Bible, yang berasal dari kata billion atau billion, ditambah dengan L. L itu artinya Tuhan. Berarti kalau Bible artinya kitabnya Tuhan. Atau dalam bahasa Arab bisa disebut dengan Kitabullah. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Bibliografi secara etimologi tadi sudah kita jelaskan. Sekarang secara terminologi kita akan berselancar menuju dengan pendapatnya para ahli. Ya. Jadi sebagian ahli memberikan penjelasan bibliografi itu sesuai dengan keahlian masing-masing dan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Contohnya, misalnya seperti Al-Laith. Al-Laith memberikan definisi bahwa bibliografi adalah al-kitab alladzi tujma'u fihi al-kutub. Artinya, kitab yang di dalamnya dikumpulkan buku-buku. Jadi simple. Kitab yang di dalamnya dikumpulkan kitab-kitab yang lain. Jadi book of books, buku dari buku-buku. Kemudian ahli lain yang memberikan penjelasan tentang bibliografi, ada ahli bibliografi dari kita, dari Indonesia sendiri, yaitu Pak Suwarno. Beliau menjelaskan bahwa yang disebut dengan bibliografi adalah daftar bahan perpustakaan atau buku yang telah terbit. Bibliografi menurut beliau juga diartikan sebagai daftar artikel, majalah, buku, dan dokumen lain mengenai sebuah subjek, kronologis, maupun sistem klasifikasi tertentu. Jadi Pak Suwarno ini dia lebih menekankan kepada kemodernan bibliografi. Kalau Al-Laith tadi beliau masih sangat klasik. Kalau Suwarno ini lebih lebih ke modern. Mengapa dikatakan modern? Karena yang dikumpulkan di dalam buku bibliografi itu tidak hanya sekedar buku, tapi bisa majalah, bisa dokumen, bisa artikel, bisa jurnal, dan yang lain-lainnya, di mana di situ dia mensyaratkan disusunnya dalam bentuk kronologis. Artinya urutan waktu ke waktu, dari waktu yang paling terdahulu menuju ke waktu selanjutnya, dan selanjutnya. Kemudian ahli lain yang menjelaskan tentang pengertian bibliografi adalah Faradis. Faradis memberikan definisi bahwa bibliografi adalah salah satu bentuk koleksi referensi yang dapat memudahkan kita mencari informasi tertentu. Jadi di sini Faradis dia hampir sama dengan Al-Laith, cukup simpel dia mendefinisikan, yaitu koleksi tentang referensi. Jadi referensi di sini bisa sebenarnya mencakup berbagai hal. Itu dikoleksi dalam satu buku. Itu menurut Faradis. Kemudian ada ahli lain yang menjelaskan tentang apa sih yang disebut dengan bibliografi itu. Ahli tersebut adalah Mestika. Dia menjelaskan bahwa bibliografi adalah daftar informasi buku-buku karya pengarang atau ahli dalam berbagai bidang, pengarang, keahlian, dan penerbitan tertentu. Penjelasan Ibu Mestika ini memberikan pengertian kepada kita bahwa bibliografi itu dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya ada buku bibliografi tentang kedokteran, yang dimasukkan di situ ya hanya buku-buku tentang kedokteran saja. Misalnya bibliografi sejarah, yang dimasukkan di situ ya hanya buku-buku bibliografi sejarah saja. Kemudian ada ahli lain yang menjelaskan tentang bibliografi, yaitu Shoemaker.
Shoemaker ini menjadi rujukan tentang bibliografi yang saat ini umum digunakan oleh hampir seluruh pengkaji bibliografi di dunia. Shoemaker mendefinisikan bibliografi ke dalam dua postulat sebagai berikut, yaitu pertama, bahwa bibliografi itu adalah the study of books as psychical object. Jadi yang disebut dengan bibliografi menurut Shoemaker itu adalah studi tentang buku-buku, dan buku-buku itu dijadikan sebagai objek fisik. Di sini dalam postulat ini Shoemaker lebih menekankan kepada analytical bibliografi atau bibliografi analitik. Karena bibliografi itu terdiri dari berbagai jenis, teman-teman. Dan analytical bibliografi merupakan salah satu jenisnya. Kemudian postulat lain yang dijelaskan oleh Shoemaker adalah bahwa yang disebut dengan bibliografi adalah the study of books as ideas. Jadi di sini yang disebut dengan bibliografi menurut Shoemaker dalam postulat yang kedua ini adalah studi tentang buku, tapi sebagai apa? Buku tersebut dipandang sebagai ide, hanya sekedar sebagai ide. Ini jelas menitik beratkan kepada jenis bibliografi enumeratif dan sistematik. Ini jenis-jenis bibliografi itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, teman-teman, di entah pertemuan keberapa nanti. Kemudian, teman-teman, sebenarnya bibliografi ini selain diistilahkan untuk buku, dia juga diistilahkan untuk referensi. Oleh karena itu dalam berbagai buku biasanya ada, atau berbagai artikel biasanya ada tulisan bibliografi. Ini dikonotasikan seperti daftar pustaka. Nah, pengertian bibliografi yang dikonotasikan sebagai daftar pustaka ini berbeda dengan bibliografi yang kita bahas saat ini. Karena bibliografi yang saat ini kita bahas itu adalah dikonotasikan sebagai buku yang membahas tentang buku-buku. Sementara bibliografi yang ada di artikel-artikel itu dia lebih ke daftar pustaka. Walaupun nanti ada perbedaan antara bibliografi dan daftar pustaka, dan itu akan kita bahas nanti. Kemudian apa sih fungsi dari kita mempelajari bibliografi ini? Fungsi dari kita mempelajari bibliografi ini adalah supaya memudahkan para peneliti, memudahkan orang-orang yang ingin meneliti tentang objek-objek penelitian tertentu, supaya mereka mudah mendapatkan rujukan, supaya mereka mudah mendapatkan referensi. Jadi misalnya si A ingin meneliti tentang sejarah peradaban Islam di Betawi misalnya. Nah, daripada dia pusing-pusing ini bukunya rujukannya dari mana, dia dengan mudah bisa mendapatkan dari buku bibliografi sejarah peradaban Islam di Betawi. Atau misalnya seseorang ingin meneliti tentang manfaat dari pohon jambu. Nah, dengan demikian, mungkin ketika dia pusing, rujukannya dari mana ini? Dia bisa menggunakan buku bibliografi ini sebagai bahan panduan untuk mendapatkan buku-buku referensi tentang manfaat buah jambu. Seperti itu, teman-teman. Baik, demikian untuk definisi dan fungsi dari bibliografi. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.